Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang cara menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dengan menggunakan pohon faktor. Langkah-langkahnya sama seperti KPK kemarin ya, yaitu ada 3, sudah Bu Guru tuliskan di sini. Nanti yang membedakan hanya di langkah ketiga. Untuk lebih jelasnya, Guru akan jelaskan langsung pada contoh. Kita mulai dari contoh 1. Tentukan FPB dari 20 dan 15. Kita ikuti langkah 1, yaitu membagi bilangan dengan bilangan prima. Bilangan prima sudah Bu Guru tuliskan di bawah sini ya. Jadi kita bagi 20 dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Dimulai dengan bilangan prima terkecil 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 kita bagi lagi dengan 2 sama dengan 5. 5 ini merupakan bilangan prima. Ketika sudah menemukan bilangan prima, artinya pemfaktoran ini sudah selesai. Jadi tidak perlu dibagi-bagi lagi karena sudah menemukan bilangan prima. Kita masuk langkah yang kedua, yaitu menuliskan faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima dari 20 bisa Bu Guru tuliskan 2 pangkat 2 dikali 5. Dari mana 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 dari ini. Karena 2-nya ada 2, maka dituliskan 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Bilangan 20 sudah selesai. Sekarang kita lanjut pada bilangan 15. Kita mulai lagi dari langkah 1, yaitu membagi bilangan dengan bilangan prima. 15 dibagi 2, apakah bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita gunakan bilangan prima kedua, yaitu 3. Jadi kalau tidak bisa dibagi dengan 2, kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya ini, yaitu 3. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. 3 dan 5 ini sama-sama merupakan bilangan prima, maka selesai. Selanjutnya kita masuk pada langkah kedua, yaitu menuliskan hasil faktorisasi prima. Jadi 15 ini bisa kita tuliskan 3 dikali 5, yaitu dari sini 3 dikali 5. Selanjutnya yang paling penting adalah langkah ketiga ini, mengalihkan faktorisasi prima. Dengan catatan, nah ini yang perlu diperhatikan, berbeda dengan KPK kemarin ya. Kalau KPK kita kalikan semua, lalu dipilih pangkat yang besar. Tetapi kalau FPB, kita pilih faktor prima yang sama. Ya, diperhatikan ya. Kita pilih faktor prima yang sama. Dari faktor prima yang ada di sini nih, kita pilih yang sama. Kita coret dulu yang tidak digunakan ya. 2 pangkat 2. Apakah ada yang sama di sini? Tidak ada yang sama, maka 2 pangkat 2 tidak dipakai. Kemudian 3, apakah ada yang sama? Tidak ada yang sama, maka 3 juga dicoret. Yang sama hanya bilangan 5. Itu 20 ini punya faktor prima, faktorisasi prima 5, 15 juga punya 5, sama. Berarti angka 5 ini yang kita pakai untuk dikalikan nanti. Selanjutnya, pilih pangkat yang terkecil. Ketika sudah sama, masih dipilih lagi. Pilih pangkat yang kecil. Ini 5 pangkat 1, ini 5 pangkat 1. Pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, pilih salah satu saja. Jadi 5 yang satu ini kita coret. Jadi yang tersisa hanya ini, angka 5 yang ini. Jadi bisa kita tuliskan FPB-nya adalah 5.
Kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan FPB dari 48 dan 30. Untuk contoh kedua ini, Bu Guru menggunakan cara dengan menentukan perkaliannya ya. Jadi, kalau Bu Guru tuliskan 48. 48 ini berapa kali berapa? 48 ini bisa Bu Guru tuliskan 8 dikali 6. Lalu 8 kita jabarkan lagi, berapa kali berapa? 8 itu bisa Bu Guru tuliskan 4 dikali 2. Lalu 4 berapa kali berapa? 4 adalah 2 dikali 2. Ketika sudah menemukan bilangan prima, maka selesai bagian yang ini. Tidak perlu dijabarkan lagi. Yang belum dijabarkan atau yang harus dijabarkan lagi adalah bilangan 6. Karena 6 ini masih bisa kita uraikan, yaitu 6 ini bisa Bu Guru tuliskan menjadi 2 dikali 3. Sudah menemukan bilangan prima, maka selesai. Lalu masuk pada langkah kedua, itu menuliskan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 48 adalah kita hitung duanya. Duanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 2 pangkat 4 dikali 3. Jadi faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Pangkat 4 karena duanya ada 4. Kemudian lanjut pada bilangan 30. 30 kalau Bu Guru tuliskan perkaliannya adalah 5 dikali 6. Jika menuliskan 3 dikali 10 boleh, sama saja nanti hasilnya ya. Boleh. Jadi 30 itu kan macam-macam. Bisa 5 kali 6, bisa 3 kali 10. Boleh, sama-sama benar ya. 5 bilangan prima, maka 5 selesai. Kita uraikan yang 6. 6 itu kalau diuraikan menjadi 2 dikali 3. 2 bilangan prima, 3 juga bilangan prima. Maka ini selesai. Selanjutnya tinggal menuliskan faktorisasi prima. Yaitu udah tinggal 2 dikali 3 dikali 5. Ini ya. Lalu selanjutnya adalah langkah yang ketiga, sama seperti contoh 1 yang tadi. Kita pilih faktor prima yang sama. Di sini ada 2, di sini ada 2, sama. Berarti jangan dicoret. Di sini 3, di sini 3, sama. Jangan dicoret juga dulu. Di sini 5, di sini tidak ada. Berarti 5 tidak punya pasangan, artinya tidak sama. Maka 5 kita coret. Tidak dipakai. Selanjutnya pilih pangkat yang terkecil. Di sini 2 pangkat 4, di sini 2 pangkat 1. Yang kecil yang mana? Yang kecil yang 2 pangkat 1, maka ini yang dipakai. Sehingga 2 pangkat 4 kita coret, artinya tidak dipakai. 3 pangkat 1, 3 pangkat 1. Karena pangkatnya sama, kita pilih salah satu. Terserah mau coret yang atas atau coret yang bawah. Yang penting kita coret salah satu. Berarti yang belum dicoret yang mana? Yang belum dicoret adalah 2 dan 3. Jadi bisa dituliskan bahwa FPB dari 48 dan 30 adalah 2 dikali 3. Itu sisanya tadi 2 dikali 3. Sama dengan 6. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang cara menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Mudah-mudahan bermanfaat. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.